Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, gimana anak-anak, masuk semua hari ini? Masuk. Alhamdulillah masuk semua ya. Berarti anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi selanjutnya ya, Ibu akan bertanya dulu tentang materi yang sebelumnya. Ya, ini tentang apa? Masih ingat tentang apa? Oke, strategi dakwah wali songo. Sekarang Ibu tanya dulu tentang strategi dakwah dari Sunan Kudus. Oke, gimana? Strateginya itu pendekatan kultural kepada masyarakat Jawa khususnya agama Hindu, yaitu untuk tidak menyembelih sapi. Untuk tidak menyembelih sapi. Kenapa tidak memperbolehkan menyembelih sapi, Nak? Karena kalau ajaran Hindu kan sapi dianggap suci, jadi untuk tidak terlalu bersifat memaksa, jadi Sunan Kudus nggak boleh nyembelihin sapi dulu. Oke anak-anak, kalian masih ingat ya? Jadi untuk hari ini ya, setelah kita belajar tentang strategi, Ibu akan mengajarkan tentang peran dan keteladanan daripada wali songo ya. Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam 9 kelompok karena kan 9 wali ya. Jadi masing-masing kelompok nanti ada yang mengerjakan tentang peran dan keteladanan Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum Ibu membagi kelompok ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke, Ibu menjelaskan, Ibu akan memberikan tahu tentang tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu ingin kalian dapat membangun nilai semangat berdakwah ya yang dilakukan para wali songo. Yang kedua, kalian dapat membiasakan sikap kerja keras, jujur, dan tanggung jawab dalam mengajak kebaikan. Yang ketiga, kalian dapat menguraikan tentang peran wali songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Selanjutnya, kalian dapat menerapkan keteladanan wali songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan peran dan keteladanan wali songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, baiklah. Yang pertama ya, peran daripada wali songo adalah dakwah Islam pada masa awal itu lebih bertumpu pada usaha para saudagar secara perorangan. Namun ketika mereka telah berhasil masuk ke pemangku kebijakan yakni kerajaan, dakwah Islam berkembang sangat pesat. Jadi kita tahu nah ya, kalau Sunan Gresik awal masuk ke Jawa itu dengan cara apa dia mensiarkan Islamnya? Lewat perdagangan, betul ya, perdagangan. Jadi dia berdagang sambil mengajarkan Islam. Otomatis kan itu perseorangan ya, perseorangan. Kemudian yang kedua itu dalam bidang pendidikan. Para wali songo itu menjadikan masjid atau pesantren sebagai media dakwah. Jadi banyaknya pesantren, masjid ya sekarang di Indonesia itu salah satu peran daripada siapa? Wali songo ya. Jadi masjid itu bukan hanya dipakai sebagai tempat ibadah saja, tetapi selain itu apa? Media dakwah dan budaya ya, yaitu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam ya. Jadi kita tahu wayang itu budaya orang dulu ya, budaya Jawa Hindu ya. Oleh wali songo apakah itu dihilangkan budayanya? Tidak. Akan tetapi diapakan? Dimasukkan unsur Islam kayak dalam bidang seni arsitektur ya. Jadi banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya ini masjid apa nak? Masjid Agung Demak. Kira-kira budaya lokalnya apa yang di sini yang diambil? Bentuk apanya? Atapnya itu kenapa? Pada sana ya budaya lokalnya tetap diambil supaya masyarakat itu tidak kaget. Oh, bentuk apa namanya tempat ibadah orang Islam langsung kayak masjid asli gitu. Enggak, jadi tetap diambil budaya daripada masyarakat Hindu. Ya. Nah, yang kedua, nah ini masjid apa? Masjid Menara Kudus. Kira-kira mana nak unsur budaya
candi juga kurang. Candi, betul ya, candi ya. Nah, itu dibuat oleh Sunan siapa? Sesuai namanya? Sunan Kudus. Apa sih ya? Masjid Menara Kudus berarti buatan daripada Sunan Kudus ya. Untuk tidak menghilangkan budaya lokal di sana, maka menaranya dibuat seperti candi. Keteladanan Wali Songo ya. Keteladanan yang bisa kita ambil dari Wali Songo pertama, semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Berarti kalian juga gitu, harus bersemangat. Ya, berkat Wali di Indonesia itu mayoritasnya Islam. Padahal dulunya yang mayoritas itu apa? Hindu, Buddha gitu. Ya, kalian harus bersemangat dalam belajar supaya mendapat hasil maksimal. Ya. Kemudian yang kedua itu sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi Umat. ikhlas. Ya, cara dakwah Sunan Muria dengan mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil sangat penting ditiru agar tidak didahului dakwah umat lain. Selanjutnya keteladanannya yang keempat, sikap solidaritas ya dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. Kalian bisa tahu dari mana sikap solidaritas wali? Contoh yang terakhir adalah kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk memajukan dakwah Islam. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Hasil maksimal. Ya. Oke, untuk materi kita pada hari ini sudah selesai Ibu menjelaskan. Selanjutnya Ibu minta kalian untuk ini ya, untuk membagi kelompoknya. Kita berhitung aja ya. Silahkan berhitung nah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, sampai 5 dulu. Yang daring nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4. Oke. Ya. Oke, berarti sekarang silakan membentuk kelompok dengan jumlah ini ya bilangan tadi. Yang 1 dengan yang 1, 2 dengan yang 2 dan seterusnya. Oke, silakan. Ya. Ayo, silakan. Isi ya. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Kelompok mana yang sudah siap? Ayo. Oke, silakan. Kelompok Sunan apa? Sunan Kalijaga, maju ke depan. Kelompok lain tolong diperhatikan ya. Kemudian nanti tanyakan yang tidak jelas. Duduknya nggak apa-apa seperti itu, tapi menghadap ke depan ya. Duduknya kelompok ya. Ya, sudah perhatikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Barisan Kalijaga ingin mempresentasikan tentang dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga terkenal sebagai wali yang mudah berbaur dengan kalangan masyarakat yang bukan Islam. Meskipun berbeda secara kultur, Sunan Kalijaga tetap menggunakan budaya lokal dalam usahanya untuk menyebarkan agama Islam. Hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan kisah-kisah Islam melalui media seni seperti musik gamelan, wayang kulit, dan seni lukis. Cara penyebaran yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini membuat ajaran Islam lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat lokal. Sunan Kalijaga sosok yang toleran, tidak memaksakan apa-apa yang diajarkan. Semua ia sampaikan dengan santun dan halus. Ya, kelompok lainnya siapa yang sudah siap? Ya, silakan maju nak.
hafalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Ampel ingin menjelaskan peran dan keteladanan Sunan Ampel dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Sunan Ampel berperan dalam mendirikan pesantren serta falsafah Mu'limun. Ia juga salah satu sebagai pencetus kerajaan Islam pertama di tanah Jawa dan membantu membangun Masjid Agung Demak. Dengan kesabaran dan kewibawaannya, Sunan Ampel mampu mengatasi situasi kerajaan Majapahit dengan menyadarkan dan mendidik para bangsawan serta adipati ke jalan yang benar. Berkat kesabaran dan ketelatenannya juga, perlahan masyarakat di kerajaan Majapahit mulai menghilangkan kebiasaan mereka yang buruk dan memeluk agama Islam dengan baik. Beliau berdakwah dengan cara tradisional yang melekat pada budaya masyarakat, merangkul dan mengajak mereka ke jalan yang benar dengan penuh kasih sayang. Keteladanan yang bisa kita ambil, bersikap santun kepada orang-orang di sekitar yang mungkin masih belum menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan mengajak untuk sama-sama belajar agama dengan cara kebaikan. Sekian, terima kasih. Oke, silakan. Ada yang bertanya tentang Sunan Ampel? Bisa bertanya? Ya, apa yang ditanyakan? Jelaskan latar belakang Sunan Ampel itu membuat falsafah Mohlimo. Tadi kan ada ya Mohlimo. Jadi silahkan sejarahnya atau latar belakangnya gimana Sunan Ampel bisa ya menciptakan falsafah Mohlimo. Silakan Mas. Izin menjawab. Jadi latar belakang kenapa dibuatnya Mohlimo itu karena pada masa Sunan Ampel itu masyarakatnya memiliki moral yang jelek gitu, yang rusak. Jadi terus para pejabat-pejabat itu semuanya juga nggak ada yang bermoral baik, suka berjudi, bisa menyambung ayam, minum-minuman, pokoknya moralnya itu jelek. Nah, jadi Sunan Ampel ini membuatlah Mohlimo untuk membenarkan moral dari masyarakat pada masanya itu. Bisa ya diciptakan falsafah Mohlimo tersebut karena untuk memperbaiki daripada akhlak masyarakat, begitu juga para pejabat ketika itu. Dan apakah berhasil? Berhasil ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Sunan Ampel. Silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan tentang peran dan keteladanan tiap-tiap daripada Wali Songo. Ya, sekarang kita akan buat kesimpulan ya nak ya. Ya, peran dan keteladanan Wali Songo. Yang pertama itu dari Sunan Gresik. Kira-kira apa nak? Kemudian yang kedua Sunan Ampel dengan cara apa nak? Membangun pesantren di Ampel deh. Membangun pesantren, namanya pesantren Ampel Denta. Itu perannya berarti di bidang pendidikan ya. Kemudian selain pesantren apa lagi nak? Mohlimo. Menciptakan falsafah Mohlimo. Betul. Apalagi? Dia juga orang yang memprakarsai berdirinya kerajaan Demak, kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Ya, terima kasih, itu kesimpulan kita pada hari ini. Untuk minggu berikutnya ya, Ibu akan menjelaskan ke kalian itu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oke? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya semuanya atas perhatian dan kerjasamanya kalian untuk memperhatikan teman-temannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini kalian paham dan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.